Selamat berjumpa kembali adik-adik yang gemar belajar fisika mudah sama Made. Mudah-mudahan Pak Made jumpai dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Mudah-mudahan Pak Made jumpai dalam keadaan tetap semangat belajar. Pada pertemuan ini Pak Made ingin menyampaikan materi dan soal tentang suhu dan pemuaian. Materi ini Pak Made sajikan dalam rangka adik-adik akan menghadapi ujian tengah semester akhir semester untuk memudahkan mengingat kembali. Selamat menyimak penjelasannya. Oke, adik lanjutkan menyimak peta materi suhu dan pemuaian. Suhu dan pemuaian dapat saya petakan materinya suhu atau temperatur dengan alat ukur yaitu termometer. Dalam pembuatan skala termometer diambil dua titik acuan yaitu titik terendah saat es melebur dan titik tinggi saat air mendidih. Di tengah perbandingan skala Celcius, Fahrenheit, Kelvin, Reaumur 5 banding 9 banding 5 banding 4. Nah, hubungannya bisa dilihatnya ke atas jika diketahui Celcius dan Fahrenheit. Di Fahrenheit sama dengan 9/5 kali Celcius tambah 32, sedangkan untuk Celcius sama dengan 5/9 kali Fahrenheit kurang 32, sedangkan Celcius dan Kelvin hubungannya di Kelvin sama dengan T Celcius tambah 273. Berikutnya yaitu pemuaian yang bawah dapat dipetakan menjadi ada muai panjang, mana pertambahan panjangnya delta L sama dengan L0 kali alfa delta T, panjang akhir L sama dengan L0 kali 1 tambah alfa delta T. Berikutnya yaitu muai luas atau bidang. Pertambahan luas delta A sama dengan A0 kali beta delta T, di mana beta 2 alfa. Luas akhir A sama dengan A0 kali 1 plus beta delta T. Yang terakhir, muai volume atau ruang. Pertambahan volume delta V sama dengan P0 gamma delta T, di mana gamma 3 alfa. Volume akhir T sama dengan P0 kali 1 plus gamma delta T. Nah, begitu adik-adik peta materi suhu dan kalor. Mari kita simak soal-soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik kita simak soal berikut. Suhu badan manusia rata-rata 37 derajat Celcius. Katakan dalam skala Fahrenheit dan Kelvin. Diketahui dalam Celcius 30 derajat, ditanyakan suhu dalam Fahrenheit dan Kelvin. Jawab. Berarti Fahrenheit, ingat dalam peta materi TF sama dengan 95 kali Celcius tambah 32. Sederhanakan, diperoleh hasilnya yaitu 98,6 derajat Fahrenheit. Nomor B, di Kelvin, T Celcius tambah 273. Sama dengan 37 ditambah 273 sama dengan 310 Kelvin. Jadi ingat bahwa untuk Kelvin derajatnya tidak ditulis karena merupakan suhu mutlak. Selamat menyimak soal-soal berikutnya. Mari adik-adik disimak soal berikut. Sebuah termometer ketika diletakkan dalam es yang meleleh, ketinggian raksanya 20 mm. Lalu ketika diletakkan dalam air yang mendidih, ketinggian raksanya 100 mm. Ketika termometer itu diletakkan dalam cairan tertentu, ketinggian raksa 45 mm. Berapa suhu cairan tersebut? Nah, ingat dari pembuatan termometer, anggap saat melebur B 20 mm, saat mendidih A 100 mm, X 45 mm. Ditanyakan temperatur saat panjangnya X. Jawab. Kita perbandingan yaitu T per 100 sama dengan X min B per A min B. Lihat yang kanan atas, masukkan angkanya T per 100 sama dengan X min B per A min B. T per 100 sama dengan per 5 kurang 20 per 100 kurang 20. Kalikan silang. 80T sama dengan 2500. Sehingga T sama dengan 31,25 derajat. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit. Mari kita simak soal-soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjutkan menyimak soal yang lain. Sebuah jembatan yang terbuat dari baja memiliki panjang 500 meter. Suhu minimum yang dicapai pada musim hujan adalah 10 derajat Celcius dan suhu maksimumnya yang dicapai pada musim kemarau 40 derajat Celcius. Tentukan lebar celah yang harus disediakan pada salah satu ujung jembatan untuk memperhitungkan efek pemuaian. Koefisien
Panjang baja yaitu 11 kali 10⁻⁶ per derajat Celcius. Dari data yang ada diketahui L0 500 meter, T0 atau T1 10 derajat Celcius, T2 atau T40 derajat Celcius, alfa sama 11 kali 10⁻⁶ per derajat Celcius. Tanyakan data L. Jawab, lihat yang kanan atas. Dari kita materi, delta L sama dengan alfa L0 delta T. Masukkan angkanya. Atau bisa juga ditulis dulu delta L sama dengan alfa kali L0 T kurang T0 atau T2 kurang T1. Masukkan angkanya. Delta L sama dengan 11 kali 10⁻⁶ kali 500 kali 40 kurang 10. Sederhanakan, ditambahlah pertambahan panjangnya yaitu 0,165 meter atau panjang celah pada salah satu jembatan adalah 16,5 cm. Selamat menyimak soal-soal berikutnya. Mari adik lanjutkan soal berikut. Plat logam pada suhu 0 derajat Celcius berukuran seperti pada gambar di bawah. Urusan bayi panjang logam alfa 17 kali 10⁻⁶ per derajat Celcius. Jika plat dipanaskan sehingga suhunya naik sebesar 40 derajat Celcius, berapa luas logam dan pertambahan luasnya sekarang? Dari data ada, delta T-nya yaitu T2 kurang T1, 40 derajat Celcius dikurang 0, 40 derajat Celcius. Luasnya mula-mula A0, kebetulan di sini adalah persegi panjang, sehingga luasnya adalah panjang ke lebar. Bisa saja di lingkaran, berarti PR kuadrat, kalau dia buah, berarti 4 PR kuadrat. Baik, kita cari dulu untuk persegi panjang. A0 sama dengan 25 cm kali 20 cm sama dengan 500 cm persegi. Alfa 17 kali 10⁻⁶ per derajat Celcius. Ditanyakan A-nya berapa, delta A-nya berapa. Jawab, kita mencari A sama dengan A0 kali 1 tambah beta delta T. Masukkan angkanya. Yang tengah-tengah, A sama dengan A0 kali 1 tambah 2 alfa kali delta T, karena beta 2 alfa. Kemudian 500 cm persegi kali 1 tambah 2 kali 17 10⁻⁶ kali 40. Sederhanakan, diperolehlah luas akhirnya 500,68 cm persegi. Sehingga pertambahan luasnya yaitu 500,68 cm persegi dikurangin 500 cm persegi. Hasilnya pertambahan luasnya yaitu 0,68 cm persegi. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit. Mari kita simak soal-soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik kita lanjutkan soal berikut. Sebuah bencana kaca pada 0 derajat Celcius dipenuh dengan 100 cm kubik kaca. Jika suhu dinaikkan menjadi 20 derajat Celcius, berapa cm kubik kaca yang akan tumpah? Urusan meter panjang kaca 19,6 per derajat Celcius. Urusan meter kubik kaca 1,82 10⁻³ per derajat Celcius. Diketahui dari yang ada, apa kaca 90,6 per derajat Celcius, cendol 0 derajat Celcius. Karena mula-mula sebelum dipanaskan yaitu volume awal kaca dan volume raksa yaitu 100 cm kubik. Mesin kubik rasa 1,8 2 10,6 per derajat Celcius. T2 atau T sama dengan 20 derajat Celcius. Ditanyakan volume raksa yang tumpah atau delta P-nya. Ingat, karena keduanya memuai, maka nanti perubahan volume yang tumpah delta P sama dengan delta P raksa dikurangi delta P kaca. Ingat, dari pertama materi, delta P sama dengan gamma kali P0 delta T untuk muai volume. Jawab yang kanan atas. Delta P sama dengan gamma P0 delta T. Kita cari satu-satu untuk kaca dan untuk raksa. Untuk kaca, perubahannya lihat di kanan bawah. Garis kedua dari atas, delta P kaca sama dengan 3 alfa kaca kali P0 kaca T kurang T0, masukkan angkanya. Perubahan volume kaca sama dengan 3 kali 10. 3 kali 9 kali 10⁻⁶ kali 100 kali 20. Hasilnya perubahan volume kaca yaitu 0,054 cm kubik. Sedangkan untuk raksa, delta P raksa sama dengan gamma raksa kali P raksa T kurang T0. Ingat, karena volumenya sama, sehingga perubahan volume raksa delta P sama dengan 1,82 10⁻³ kali 100 kali 20 kurang 0.
delta Pi kaca, delta Pi raksa sama dengan 3,64 cm3. Jadi, volume yang tumpah yaitu delta Pi raksa dikurangkan delta Pi kaca. Dengan 3,64 cm3 kurang 0,054 cm3 sama dengan 3,586 cm3. Jadi begitu adik-adik, tidak terlalu sulit. Mari kita simak soal-soal berikutnya. Selamat simak. Mari adik lanjutkan simak soal yang lain. Berapa suhu yang sama antara Fahrenheit dan Celcius? Misalkan Celcius sama Fahrenheit sama dengan X. Jadi ingat dari materi hubungan antara Celcius dan Fahrenheit, X sama dengan untuk Celcius kali X min 32 kali 5/9 atau sederhanakan dengan X sama dengan 5X kurang 160 atau 4X sama dengan min 160, X sama dengan min 90/4, hasilnya X sama dengan min 40. Jadi antara Fahrenheit dan Celcius sama, yaitu min 40 derajat Celcius sama dengan min 40 derajat Fahrenheit. Jadi begitu adik-adik yang bisa saya berikan tentang mata materi suhu dan pemuaian. Silakan nanti mencoba soal berikut untuk meningkatkan pemahaman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena gratis untuk meningkatkan memotivasi saya menyusun materi berikutnya. Sampai jumpa pada materi-materi berikutnya. Jangan lupa juga share kepada teman-temannya. Sampai jumpa.